初めてかも。Bab 059, Kenapa dengan Nindi? Nindi. Alvin berseru tertahan, benar yang berdiri di hadapannya saat ini adalah Nindi. Hai, Vin. Hai, Lala. Sapa Nindi dengan ramah. Sakila ternyata menyadari perbedaan antara Nindi dan Vindi. Kalau Vindi mempunyai tubuh yang padat berisi serta senyum ramahnya. Kalau Nindi mempunyai tubuh tinggi dan langsing juga senyum yang lebar. Di mata Sakila wanita itu mirip seperti nenek lampir. Mau apa kamu kesini lagi? Sakila bergerak maju, berdiri di depan sang suami. Maaf, aku hanya ingin bersilaturahmi sekaligus ada urusan kecil dengan kalian. Jawab Nindi sambil tetap tersenyum. Entah mengapa Alvin menyadari ada sesuatu yang terjadi pada Nindi. Ada sorot kesedihan di matanya meski wanita itu membungkusnya rapi dengan senyuman. Kedekatan di antara mereka yang cukup lama waktu itu bisa membuat Alvin menyadari jika ada sesuatu yang menimpa Nindi. Urusan apa? Tanya Sakila ketus, wanita itu merasakan sebuah tangan meremas pundaknya dengan lembut. Boleh aku masuk? Tanya Nindi kemudian, kedua orang di hadapannya ini terdiam, tetapi kemudian Sakila mempersilahkan wanita itu masuk meski terpaksa. Ia tidak mau ada orang yang menganggapnya tidak menghormati tamu. Mereka bertiga langsung memasuki rumah Alvin. Sakila meminta Alvin menitipkan bayi mereka pada neneknya. Ada perlu apa kamu? Tanya Sakila tanpa basa-basi, ia juga tidak bisa kalau harus bersikap ramah pada wanita ini. Aku ingin minta bantuan kalian. Ucap Nindi, Alvin dan Sakila kemudian saling melempar pandangan. Bantuan apa? Tanya Sakila, kali ini suaranya terdengar melunak. Aku minta bantuan Alvin untuk. Nindi menjeda ucapannya, ada keraguan di sorot matanya. Tatapan matanya beralih pada Sakila yang menatapnya ketus. Nindi kemudian menundukkan kepalanya. Aku minta tolong Alvin buat pura-pura jadi ayah dari anak yang sedang kukandung. Nindi berkata lirih. Meski begitu pendengaran Sakila masih mampu menangkap apa yang keluar dari mulut wanita itu. Apa Mbak Nindi sudah gila? Sakila berteriak marah, ia tidak menyangka wanita ini akan mengatakan hal konyol seperti ini. Maaf, La, hanya ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargaku. Nindi akhirnya menceritakan bagaimana ia berusaha untuk melupakan Alvin dengan menjalin hubungan dengan seseorang. Ia sempat berharap orang tersebut akan membuatnya bahagia dan menjalin rumah tangga. Hingga Nindi rela memberikan segalanya termasuk kehormatannya. Namun, yang ia dapatkan malah pengkhianatan. Nindi merasa ini hukuman dan karma untuknya karena berusaha mengganggu hubungan Alvin dan Sakila. Nindi benar-benar bingung, kandungannya semakin membesar tetapi tidak ada yang mau mengakui anak ini. Orang tuanya bahkan mendapat cibiran dan cemoohan dari tetangga akibat ulahnya. Hingga sang ayah meninggal karena serangan jantung. Sang ibu menyusul masuk rumah sakit. Tekanan darahnya tinggi karena memikirkan nasib dirinya. Jadi, aku mohon bantuan kalian, tolong bantu aku. Setidaknya lakukan ini demi ibuku. Air mata Nindi tumpah. Ia tidak dapat menahan tangis. Alvin bingung harus memutuskan apa, ia kasihan terhadap Nindi, tetapi ia tidak bisa mengkhianati cinta sang istri. Kenapa nggak suruh pacarmu aja yang tanggung jawab? Tanya Sakila, suaranya hampir tercekat di tenggorokan. Sudah, tapi dia menyangkal kalau ini anaknya. Padahal sumpah demi Tuhan, aku tidak melakukannya dengan orang lain. Sakila membuang mukanya. Ia berpikir bisa saja wanita ini mengarang cerita karena obsesinya mendapatkan Alvin. Ini, buktinya kalau kalian tidak percaya. Seolah bisa membaca pikiran Sakila, Nindi mengeluarkan ponselnya. Wanita itu menunjukkan foto ibunya yang tengah terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Di hidungnya terpasang alat bantu pernapasan. Sakila tidak ingin percaya begitu saja, tetapi melihat Nindi yang putus asa juga kondisi ibunya seperti itu membuat hatinya terenyuh. Namun, itu tidak berarti dia akan menyetujui permintaan Nindi, tidak untuk hari ini atau kapanpun. Karena dia tidak ingin membagi cinta dan tubuh suaminya kepada siapapun. Maaf, Nin, aku tidak bisa melakukannya. Pasti ada cara lain. Alvin membuka suara, setelah beberapa saat dia hanya diam. Sudah, Vin, aku sudah melakukan cara apapun. Bahkan aku juga ingin menggugurkan saja anak ini. Tapi aku nggak mau menanggung dosa yang lain. Suara Nindi terdengar bergetar, ia memegang perutnya yang sedikit membuncit.
Sakila menatap wanita itu enggan, seolah mengatakan bahwa yang terjadi padanya bukan urusan mereka. Alvin menghela napas dan menghembuskannya kasar. Masalah ini sepertinya menemui jalan buntu. Gila, dia pikir pernikahan itu main-main apa? Sakila mengutarakan kekesalannya, ia menghempaskan tubuhnya dengan kasar di atas ranjang. Lagian abang kenapa diem aja dari tadi? Sekarang Sakila melampiaskan kekesalannya pada sang suami. Abang, kan, udah nolak tadi. Sakila baru ingat kalau memang suaminya menolak permintaan Nindi, meski begitu ia masih belum merasa puas. Lagian jadi orang ya, tahu diri, gitu. Masa dia yang berbuat orang lain harus ikut nanggung akibatnya? Sakila masih saja menggerutu. Untung saja Satria dititipkan di rumah neneknya. Kalau tidak bocah itu pasti menangis mendengar ibunya marah-marah. Coba carikan laki-laki yang mau nikah sama nini-nini itu, deh, bang. Yang mau jadi bapaknya si bayi, asal jangan abang aja. Sakila mencoba memberi usulan, meski ia merasa tidak harus ikut memikirkan masalah Nindi. Iya, abang akan coba menghubungi teman-teman sekolah kami. Namun, Alvin ragu. Bagaimana kalau Nindi menolak dan menganggapnya menyebarkan aib wanita itu? Posisi Alvin jadi serba salah. Secara, teman-teman yang mengenal mereka pasti akan menyuruh Alvin melakukannya. Gimana, bang, apa sudah ada calonnya? Tanya Sakila yang semakin membuat Alvin putus asa. Sudah abang tanyakan, tapi belum ada yang menjawab. Mungkin mereka masih sibuk. Alvin berpura-pura membetulkan letak rambutnya. Sakila sendiri matanya memicing mendengar jawaban sang suami. Wanita itu juga gelisah. Bagaimana jika teman-teman yang dihubungi suaminya tidak ada yang mau menuruti permintaannya? Sudahlah, terserah. Sakila bangkit dari ranjangnya, melangkah dengan menghentakkan kaki. Lalu keluar sambil membanting pintu kamar hingga menimbulkan bunyi berdebum. Alvin menyugar rambutnya frustasi. Ia berpikir dosa apa yang pernah ia perbuat di masa lalu hingga harus menerima ujian seperti ini. Alvin segera menyusul sang istri keluar. Ia melihat wanita itu sedang duduk termenung di sofa. Matanya menatap datar ke layar televisi yang sedang memperlihatkan sebuah tontonan. Alvin mendekatinya, lalu duduk di sampingnya. Sekilas Alvin melihat mata sang istri yang melengos saat menatapnya. Hidup ini kenapa nggak adil buat kita, ya, bang? Ucap Sakila datar sambil menatap kosong ke depan. Alvin tidak berniat menjawab, ia hanya mendengarkan apa yang ingin diutarakan sang istri. Kenapa saat kita baru aja merasakan kebahagiaan sudah ada lagi masalah baru yang menimpa keluarga kita? Sakila menyandarkan kepalanya di bahu Alvin. Matanya berembun, dadanya sakit menahan sesak. Keduanya terdiam cukup lama, sibuk menyelami hati masing-masing. Tiba-tiba mereka mendengar gedoran di pintu, disusul suara teriakan yang memanggil nama mereka. "2,000 years later." Bab 060, tolong nikahi Nindi. Lala, Alvin, tolong keluar sebentar. Terdengar teriakan seorang wanita disusul bunyi gedoran di pintu depan rumah Alvin. Si empunya rumah yang ada di dalam segera membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang menggedor pintu mereka. Nindi, seru keduanya bersamaan. Vin, Lala, tolong aku, ibuku kondisinya kritis sekarang. Kalian bisa antar aku pulang. Ucap Nindi. Wajahnya terlihat panik dan khawatir. Alvin dan Sakila saling berpandangan, tetapi Sakila langsung membuang mukanya. Aku pesankan taksi online, ya, untuk ngantar kamu pulang. Alvin sudah mengeluarkan ponselnya ketika sebuah pertanyaan dari Nindi menghentikan gerakannya. Kamu ikut juga, kan? Wajah Nindi terlihat penuh harap. Kenapa suamiku harus ikut sama kamu? Sakila bertanya tidak terima. Karena aku sudah bilang kalau Alvin, ayah dari anakku. Jawab Nindi lirih, kepalanya menunduk ke bawah. Mbak Nindi sadar barusan ngomong apa, hah? Sakila berteriak tidak terima, Nindi sudah melampaui batas. Kedua orang tua Sakila hanya bisa menatap perdebatan ini dari dalam sambil menggendong Satria yang terlelap. Mereka tidak punya kuasa untuk ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya. Maaf, La, aku terdesak. Keluargaku menyuruhku pulang dengan ayah anak ini. Nindi kembali memohon. Kenapa Mbak Nindi tidak hubungi saja laki-laki brengsek itu? Kenapa harus suami saya? Kenapa? Sakila berteriak kalap, Alvin sendiri hanya bisa mematung.
Pria ini tidak menyangka Nindi akan berbuat sejauh ini. Karena hanya Alvin satu-satunya orang yang bisa membantuku, lah. Nindi berusaha membenarkan tindakannya. Bukan satu-satunya, Mbak. Mbak Nindi hanya memanfaatkan suami saya. Sakila masih tidak terima dengan ucapan Nindi. Ini cuma sementara, lah, sampai anak ini lahir. Agar dia bisa diakui di keluargaku. Nindi berusaha memberikan alasan agar Sakila mengerti. Sementara atau selamanya tetap saja, Mbak, perbuatan Mbak Nindi tidak bisa dibenarkan. Bagaimana kalau anak itu dewasa nanti dan menanyakan ayahnya? Mbak Nindi mau jawab apa? Nggak mungkin, kan, mau nunjukin abang sebagai ayahnya. Sedangkan mereka nggak ada ikatan darah. Nindi terdiam, ucapan Sakila ada benarnya juga. Bagaimana kalau anak ini lahir nantinya, tidak mungkin dia bilang kalau Alvin adalah ayahnya. Meski jika Alvin menyetujui rencana ini, dan secara legal anak itu tercatat sebagai anaknya. Namun, ikatan darah tidak akan pernah bisa dibohongi. Bagaimana kalau ayah kandungnya muncul dan mencarinya? Namun, Nindi tidak bisa berpikir jernih sekarang. Yang ia tahu ibunya sedang sakit parah dan menunggunya membawa ayah dari anak ini. Masalah itu biar aku sendiri nanti yang cari jalan keluarnya, untuk sekarang tolong aku. Alvin ikut aku pulang dan bicara dengan ibuku. Nindi tetap berusaha memaksa mereka, karena tidak ada cara lain yang dapat ia pikirkan saat ini. Kita akan ke sana, sambil jalan sambil kita pikirkan jalan keluar lainnya. Ucap Alvin yang akhirnya membuat Nindi bernapas lega. Tapi, Bang, Sakila melotot tidak terima, tetapi tepukan lembut di bahunya membuat wanita itu tidak bisa berkata apa-apa. Alvin mengeluarkan mobilnya dari garasi. Kedua wanita tadi bergantian masuk ke dalam. Sakila duduk di depan bersama sang suami yang sedang mengemudi. Sedangkan Nindi duduk di belakang. Sakila sempat melirik sinis wanita itu dari kaca spion. Tempat yang akan mereka tuju ada di kota Bandung, mereka harus menempuh perjalanan cukup jauh. Sekitar 2,5 jam. Selama perjalanan tidak ada yang saling berbicara. Alvin fokus mengemudi, tetapi pikirannya berkelana. Bagaimana jika orang tua Nindi benar-benar memintanya menikahi wanita itu? Dan kalau itu terjadi, bagaimana dengan istri dan anaknya? Meski pernikahan itu nanti hanya untuk menutupi aib Nindi. Tak jauh berbeda dengan Alvin, Sakila juga memiliki pemikiran yang sama. Juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika pernikahan itu tetap dilakukan. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya harus berpisah dari Alvin. Meski hanya pernikahan pura-pura, suaminya harus tetap menunjukkan sikap sebagai suami Nindi nantinya, seperti memahami kegundahan hati istrinya. Tangan kiri Alvin terulur dan menggenggam tangan istrinya. Sesekali pria itu mendekatkan tangan tadi ke bibirnya lalu mengecupnya singkat. Di belakang, Nindi harus berusaha menahan cemburu, melihat betapa mesranya Alvin memperlakukan istrinya. Nindi berusaha memalingkan wajahnya, dan menatap keluar jendela daripada melihat pemandangan yang membuat hatinya ngilu. Perjalanan ke kota Bandung tidak berjalan mulus, mobil mereka mogok di tengah jalan. Terpaksa mereka harus menunggu di bengkel, sebab mobil masih harus diperbaiki. Sambil menunggu Alvin mengajak kedua wanita tadi untuk mampir ke restoran. Masih jauh tempatnya? Tanya Sakila, wanita itu terlihat tidak selera makan. Terlihat dari caranya yang hanya mengaduk makanannya sejak tadi. Alvin sendiri tidak tahu tempat tinggal Nindi di Bandung, sebab saat mereka SMU Nindi tinggal di Jakarta. Sepanjang perjalanan mereka mengikuti petunjuk Nindi dibantu juga dengan petunjuk dari Google Maps. Masih sekitar 1,5 jam lagi, Vin. Jawab Nindi. Kalau begitu rencana apa yang sudah kalian pikirkan? Sakila tidak akan lupa ucapan Alvin tadi soal berpikir sambil jalan. Baik Alvin maupun Nindi tidak ada yang menjawab pertanyaan Sakila. Oke, kurasa kalian berdua tidak benar-benar berpikir. Wanita itu membanting sendoknya hingga meninggalkan bunyi yang cukup nyaring. Ia tidak peduli jika saat ini mereka jadi pusat perhatian. Cepat pikirkan baik-baik rencana kalian, aku tidak ingin mendengar kalian setuju rencana pernikahan itu. Ucap Sakila sambil mengeratkan giginya. Ia benar-benar geram dengan situasi ini. Wanita itu melangkah keluar dari restoran, kembali ke bengkel dan bertanya pada teknisi di sana apakah mobilnya sudah selesai. Beberapa saat kemudian Alvin dan Nindi menyusulnya. Beberapa saat kemudian mereka sudah kembali meneruskan perjalanan. Suasana di dalam mobil sangat hening, bahkan atmosfernya terasa menegangkan.
1,5 jam kemudian mobil sudah memasuki kota Bandung dan langsung menuju rumah sakit. Nindi melesat masuk lebih dahulu. Alvin dan Shakila menyusul di belakangnya. Mereka bisa mendengar suara tangis Nindi ketika berada di depan ruangan. Di dalam sana Nindi sedang memeluk tubuh seorang wanita yang terbaring lemah. Nindi menyadari keberadaan keduanya, ia kemudian mengangguk sebagai isyarat agar Alvin mendekat. Sepertinya, wanita yang terbaring itu, maksudnya ibunya Nindi, melihat arah pandang putrinya. Perempuan itu menoleh ke pintu. "Nak Alvin," seru perempuan itu lemah, ternyata ibunya Nindi masih hafal dengan wajah Alvin. Dengan ragu Alvin mendekat, sebelumnya ia menoleh ke arah Shakila yang menggelengkan kepala, memintanya untuk tidak masuk ke dalam sana. Namun, Alvin tidak bisa menolak permintaan ibunya Nindi. Shakila menatap dengan sorot mata memohon, tetapi Alvin justru menatapnya sambil mengangguk. Seolah mengisyaratkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Shakila tidak bisa mencegah langkah sang suami, wanita itu bahkan sudah menangis tanpa suara sekarang. "Jangan, Bang, Lala mohon," ucap Shakila, tapi sayangnya Alvin sudah berdiri di samping ranjang ibunya Nindi. Shakila memejamkan mata dan menggigit bibirnya kuat-kuat. Ia tidak bisa membayangkan kalau ibunya Nindi akan meminta Alvin menikahi Nindi. "Maukah nak Alvin menikah dengan Nindi?"